Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar, bahasa, budaya, sejarah, dan sastra. Pada rangkaian siniar kali ini kita akan lebih dekat mengenal Fakultas Ilmu Budaya. Dan kawan Sinatra akan diajak untuk mengetahui prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan Prodi Sastra Indonesia. Bersama saya sudah hadir Kaprodi Sastra Indonesia dan salah satu mahasiswa Sastra Indonesia. Nah, kita langsung saja ya akan berkenalan lebih dekat dengan Prodi Sastra Indonesia. Di samping saya ada Ibu Nani Darmayanti PhD. Dia sekarang sebagai Kaprodi di Prodi Sastra Indonesia. Bu Nani langsung bisa menjelaskan nih, apa keunggulan Sastra Indonesia dibandingkan Sastra Indonesia atau prodi-prodi sejenis di universitas lain? Baik, terima kasih Bu Lina atas kesempatan yang diberikan kepada Program Studi Sastra Indonesia untuk mengisi acara Sinatra pada pagi hari ini. Prodi Sastra Indonesia punya banyak sekali keunggulan. Tentu yang pertama adalah karena akreditasi kami adalah A. Itu sangat penting untuk memilih sebuah program studi. Selanjutnya, kurikulum kami juga sangat adaptif dan sudah menerapkan outcome based education. Jadi OBE sudah diterapkan di kurikulum program studi Sastra Indonesia. Tenaga pengajar kami juga 60-70% adalah doktor dan sisanya sedang menempuh studi doktor. Kemudian Sastra Indonesia juga dikenal sebagai program studi yang paling banyak memiliki mahasiswa asing ya, paling banyak dikunjungi oleh mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia. Dari berbagai negara ya? Tentu, dari berbagai negara, dari 45 negara. Jadi setiap tahun selalu banyak mahasiswa asing belajar di sastra Indonesia. Selanjutnya adalah MBK, kami juga sudah menerapkan MBKM secara aktif, sangat aktif. Jadi baik mahasiswa yang datang ke program studi sastra Indonesia maupun mahasiswa sastra Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti. Bahkan kemarin salah satu mahasiswa sastra Indonesia terpilih sebagai mahasiswa MBKM terbaik untuk studi independen dari Universitas Pajajaran. Selain itu, mahasiswa kami juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga selalu aktif mengikuti berbagai kompetisi. Jadi penuh prestasi mahasiswa sastra Indonesia. Mungkin itu beberapa keunggulan. Lulusannya. Lulusan mahasiswa sastra Indonesia juga sangat memiliki tingkat lenting yang sangat tinggi ya Bu. Sebetulnya kita kalau membuat pemetaan pemetaan utama untuk alumni sastra Indonesia itu pada umumnya menjadi peneliti, kemudian menjadi praktisi dan juga menjadi akademisi. Banyak sekali alumni dari sastra Indonesia mengisi ranah-ranah profesi seperti editor, yang menjadi dosen juga banyak, jurnalis, penulis, konten kreator, guru, kontributor, kemudian seniman, sastrawan, bahkan sekarang banyak juga alumni sastra Indonesia yang mulai bekerja di teknologi informasi untuk bagian artificial intelligence seperti menjadi speech annotator dan juga data annotator. Ada juga yang menjadi pengusaha, wira swasta dan berbagai hal. Jadi jangan salah tadi karena Bu Nani bilang bahwa banyak orang asing yang berminat belajar bahasa Indonesia, alumni kita juga banyak ya yang mengajar di luar negeri. Betul. Terima kasih Bu Lina. Alumni Sastra Indonesia juga banyak yang menjadi tenaga pengajar BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, karena itu juga menjadi salah satu mata kuliah yang diunggulkan di program studi sastra Indonesia. Banyak alumni sastra Indonesia sudah melanglang buana mengajar bahasa Indonesia di berbagai negara, termasuk dosen-dosennya. Nah, kawan Sinatra tadi Kaprodi Sastra Indonesia sudah menjelaskan kalau belajar di sastra Indonesia akan belajar apa saja dan alumninya jadi apa. Nah, Bu Nani sekarang membawa siapa ini? Saya perkenalkan. Ini adalah Saidatul Imamah, kami biasa sebut Dayu. Dayu ini adalah mahasiswa berprestasi untuk program studi sastra Indonesia di program studi sastra Indonesia. Dayu sudah menghasilkan karya kreatif novel yang sangat banyak dan sudah sangat terkenal. Ada berapa? 7 ya, Day? Ada 7 dan juga diterbitkan oleh penerbit besar ya. Penerbit Gramedia seperti itu, dan juga Dayu selalu berhasil meraih kompetisi, baik kompetisi untuk penulisan kreatif maupun kompetisi yang bersifat ilmiah. Jadi inilah Dayu. Dayu sekarang semester berapa? Semester 6, Bu. Nah, Dayu bisa menjelaskan ke kawan Sinatra sekaligus juga ke adik-adik calon mahasiswa yang akan memilih prodi. Mungkin sekarang kan anak-anak SMA sedang bingung nih, mau milih prodi apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, pengalaman Dayu kuliah di Sastra Indonesia ini gimana?
Sewaktu saya SMA juga sebenarnya saya agak bingung mau masuk mana ya Bu, tapi saya langsung memilih untuk masuk sastra karena saya suka membaca dan menulis. Tapi ketika saya masuk sastra, ternyata sastra tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang suka membaca dan menulis. Jadi tidak hanya menganalisis novel, tetapi juga film, bahkan juga musik. Dan tidak hanya belajar sastra untuk menganalisis ya, tapi juga belajar untuk membaca sesuatu atau berpikir sesuatu secara mendalam. Jadi contohnya ketika saya SMA Bu, saya selalu takut untuk mengeluarkan opini saya. Tapi ketika saya masuk kuliah, saya diajarkan untuk mengeluarkan opini saya baik melalui tulisan ataupun melalui verbal. Gitu Bu. Jadi dengan kata lain, kemampuan berbahasa dan kemampuan untuk menganalisis sastra mampu untuk meningkatkan berbagai hal, termasuk juga berpikir kritis untuk melihat semua fenomena kehidupan ya. Nah sekarang Dayu, ada nggak yang ingin disampaikan oleh adik-adik SMA yang akan memilih prodi? Kira-kira kan orang pilih prodi sastra Indonesia tuh jadi apa, belajar apa? Nah kira-kira Dayu apa yang ingin disampaikan pada mereka? Ya, untuk adik-adik yang masih SMA mungkin sekarang masih bingung ya, karena mungkin kalau masuk sastra akan berpikir bahwa kan sastra Indonesia sudah diajarkan di SMA. Tapi menurut saya pelajaran waktu SMA dan kuliah itu sangat berbeda. Waktu SMA itu kita diajarkan hanya secara mendasar gitu di permukaan. Sedangkan untuk di sastra Indonesia sendiri tidak hanya belajar sastra, belajar bahasa lebih mendalam dan lain-lain. Untuk saya sendiri, saya kan suka sastra. Ketika saya, apalagi saya suka menulis ya. Ketika saya menulis di SMA, tema-tema tulisan saya itu biasanya yang menghibur. Tapi ketika saya masuk kuliah, saya jadi tahu bahwa sastra tidak hanya untuk menghibur, tapi juga untuk berpikir, untuk mendalami kehidupan. Oke, jadi nanti Dayu tulisan-tulisnya hanya harus tambah matang ya ketika selesai kuliah di sini. Nah, tadi Dayu sudah menyampaikan, sekarang Bu Nani untuk para orang tua mahasiswa. Kira-kira apa pesannya? Karena orang tua itu nanti jadi apa ya? Walaupun tadi Bu Nani sudah menjelaskan, mungkin ada yang ingin disampaikan pada orang tua calon mahasiswa baru. Ya, baik. Untuk para orang tua yang masih khawatir atau ragu kenapa anaknya harus berkuliah di program studi sastra Indonesia, jangan khawatir. Tadi seperti disampaikan, karena belajar bahasa dan sastra itu memiliki daya lenting yang sangat luas. Mahasiswa atau alumni jadi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Hal-hal tersebut dapat membuka peluang yang lebih luas untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan yang ada di saat ini. Oke, nah itu kawan Sinatra, kita menjadi lebih tahu apa sih Prodi Sastra Indonesia. Dan kalau boleh tahu Bu Nani, tingkat keketatannya dan kan tambah naik terus pendaftarnya ya sekarang. Betul, tingkat keketatannya sangat tinggi, sangat baik dari tahun ke tahun. Kita selalu hanya 30 mahasiswa terbaik sebetulnya yang bisa masuk melalui jalur SNPTN, tapi kita juga punya 30 jalur untuk jalur mandiri dan SBMPTN. Dari 100 kursi yang diperebutkan oleh biasanya 1.000 mahasiswa, hanya mahasiswa terbaik yang bisa masuk ke program studi sastra Indonesia. Dan dalam tempo 3 tahun setengah biasanya dalam 7 semester mahasiswa bisa menyelesaikan 144 SKS. Dan jangan lupa di program studi sastra Indonesia juga sudah menerapkan program fast track. Jadi mahasiswa yang sedang menempuh program studi belajar di semester 7 sudah juga bisa mengikuti program magister di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dalam waktu 4 tahun setengah dia sudah selesai magister atau S2-nya. Keren kan? Keren banget. Jadi jangan ragu lagi kalau anak-anak calon mahasiswa baru akan memilih Prodi Sastra Indonesia. Sekarang saatnya menentukan pilihan. Terima kasih Ibu Nani sebagai Kaprodi Sastra Indonesia, juga Dayu sebagai mahasiswa Sastra Indonesia yang telah berbagi pengalaman dengan kawan Sinatra. Jangan lupa tonton acara ini, acara berikutnya untuk lebih tahu prodi-prodi di Fakultas Ilmu Budaya. Yuk, kasih salam. Sampai jumpa kawan Sinatra.